Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep sistem ekonomi. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian sistem dan juga sistem ekonomi. Jadi istilah sistem berasal dari kata sistema yang berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sebuah sistem juga dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem adalah terdiri dari sekurang-kurangnya 5 unsur, di mana yang pertama adalah elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, peranata atau institusi ekonomi, dan juga tujuan sistem ekonomi. Kemudian adapun pengertian sistem ekonomi adalah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Jadi itulah beberapa definisi mengenai sistem dan juga sistem ekonomi. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua adalah unsur-unsur sistem ekonomi. Nah, ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah elemen-elemen sistem ekonomi. Ini terdiri dari yang pertama, unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat terkait. Kemudian unsur-unsur sistem ekonomi yang kedua adalah fungsi elemen sistem ekonomi. Ini terdiri dari masing-masing elemen mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan juga regulasi. Adapun yang terakhir adalah tujuan sistem ekonomi. Pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan yang akan dihasilkan. Kemudian mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota-anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Dan juga yang terakhir adalah memelihara ataupun meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Jadi itulah beberapa unsur-unsur dari sistem ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu pendekatan melalui sistem ekonomi. Yang pertama yaitu beberapa pendekatan dalam ilmu ekonomi, yaitu istilah sistem dipergunakan dalam pengertian bermacam-macam sesuai dengan lingkup persoalan yang dihadapi. Istilah sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara untuk memahami sesuatu persoalan atau sesuatu pekerjaan. Istilah sistem yang menunjukkan adanya sekumpulan atau himpunan-himpunan atau gagasan atau ide-ide. Kedua, memahami persoalan-persoalan ekonomi dengan pendekatan teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro, dan teori keuangan lainnya. Umumnya menggunakan pendekatan sistem atau system approach untuk memahami dan memecahkan persoalan-persoalan ekonomi. Ketiga, tujuan dari pengajaran teori pada umumnya dan teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro pada khususnya yaitu interlia, menunjukkan cara-cara untuk menangkap dan menyederhanakan serta memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Kedua, salah satu konsep dalam teori sistem adalah keseluruhan, bukan hanya jumlah dari bagian-bagian. Jadi keseluruhan bisa melebihi jumlah dari bagian-bagian tersebut.
Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Syam, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Baik, saya akan menjelaskan mengenai poin C, perbandingan sistem-sistem ekonomi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Kedua, kebaikan-kebaikan kapitalisme. Ada tiga. Yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya pembebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan lebih kecil. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan kapitalisme. 1. Tidak ada persaingan yang sempurna, melainkan persaingan yang tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas tidak memperhitungkan yang menekankan upah buruh dan lain-lain. Baik, lanjutan dari poin A saya pindah ke poin B. Sistem ekonomi sosialis atau biasa disebut dengan sosialisme. Adapun ciri-cirinya yang tiga. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan, kolektivisme. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan sosialisme. Ada 4. Yang pertama, teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Yang kedua, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan. Yang ketiga, tidak ada insentif untuk bekerja keras. Yang keempat, tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Yang ketiga, sosialisme tidak sama dengan komunisme. Yang pertama, sosialisme merupakan tahap persiapan dari komunisme, sedangkan komunisme merupakan tahap aktif perkembangan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.